Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah praktik pengamalan ibadah, Bapak Haji Samsul Hilal, SAG MAG, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah tetap kita haturkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Izinkanlah saya di sini menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan indahnya keutamaan sedekah. Ya asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah mengapa Islam sangat menganjurkan kita untuk bersedekah? Para ulama pun sepakat bahwa sedekah ini memiliki banyak sekali keutamaan bagi kita yang ikhlas melaksanakannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan dirinya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Pada tiap-tiap butirnya 100 butir. Dan Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dari firman Allah di atas sudah jelas kita ketahui bahwa tidak akan kita jatuh miskin pada saat kita dengan ikhlas memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan sedekah yang sudah kita keluarkan. Tujuan utamanya sedekah adalah membersihkan harta dan mensucikan diri agar tentram batin
dalam menjalankan kehidupan di dunia yang fana ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, sedekah juga memberikan banyak keutamaan bagi kita yang ikhlas dan tulus melakukannya. Keutamaan yang pertama, dengan sedekah dapat mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sedekah adalah salah satu contoh amal baik dan amal soleh yang diprioritaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya dengan bersedekah dapat memadamkan panasnya kubur, dan hanyalah orang-orang mukmin yang dapat mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak dengan sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Keutamaan yang kedua yaitu dengan sedekah kita dapat terhindar dari su'ul khotimah atau mati dalam keadaan dan kondisi yang buruk. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya akhlak yang buruk adalah kejelekan, dan kita ingatan adalah mengembangkan, dan sedekah menolak mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keutamaan yang ketiga adalah dengan bersedekah, insya Allah hidup kita menjadi berkah dan rezeki kita bertambah. Masya Allah. Ya asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya yang tak pernah kenal kata lelah untuk bersedekah. Coba sekarang kalau kalian dikasih pertanyaan nih, siapa yang mau menjadi orang kaya? Pasti kalian menjawab, saya mau menjadi orang kaya. Betul, 100% betul. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu orang yang paling kaya, tapi justru sebaliknya beliau ingin menjadi orang yang miskin, tapi selalu gagal. Sebagai sahabat Nabi, beliau sangat gemar bersedekah. Kebiasaannya ini terjadi karena beliau khawatir akan dirinya ini masuk surga paling terakhir. Oleh karena itu, beliau terus-menerus bersedekah, mengeluarkan harta yang dimilikinya agar mengubah kekhawatirannya. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, kamu akan masuk surga paling terakhir karena kamu orang yang kaya raya, sehingga dihisapnya paling lama. Setelah mendengarkan hal itu, Abdurrahman bin Auf terus berpikir keras, bagaimana caranya saya dapat jatuh miskin agar saya dapat masuk surga paling awal. Oleh sebab itu, mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf terus-menerus bersedekah sampai-sampai pernah beliau menyerahkan sebagian hartanya pada masa zaman Nabi, dan beliau terus-menerus bersedekah memberikan 40.000 dinar dan 200 uqiyah
yang beliau sodakohkan. Satu ukiyah kurang lebih 31 gram. Coba bayangkan berapa banyak gram yang disodakohkan oleh Abdurrahman bin Auf. Berkat kedermawanannya ini tidak membuat Abdurrahman bin Auf jadi jatuh miskin. Justru Abdurrahman bin Auf kehidupannya malah lebih meningkat. Sebab pada saat Abdurrahman bin Auf mensodakohkan harta miliknya agar beliau ingin menjadi miskin, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan harta yang berlipat-lipat ganda kepada Abdurrahman bin Auf. Hingga Abdurrahman bin Auf wafat pada usianya yang ke-72 tahun. Pada saat itu pula beliau masuk surga pada deretan ke-10 sahabat Nabi yang insya Allah dijamin masuk surga. Masya Allah. Ya syirul muslimin rahimakumullah. Semoga dari uraian di atas kita dapat meneladani sikap dari beliau, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan janganlah pernah kita takut untuk bersodakoh karena kita takut miskin. Karena yang kaya semakin kaya. Dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberi rezeki, sang pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni, dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita tetap selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup tausiah pada hari ini, marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Indahnya malam karena ada bulan dan bintang. Indahnya lautan karena ada terumbu karang. Indahnya pertemuan namun sayang ada perpisahan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.